Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Elia Zulianti, guru di SD Negeri Sukakarya 1, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan perkenalan praktik pembelajaran untuk memenuhi UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, mengambil materi siklus air di kelas 4 dengan kurikulum Merdeka. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Sabil. Siap, baca doa dimulai. Sebelum dan sesudah melaksanakan sesuatu, terutama belajar, kita harus berdoa. Ada yang tahu? Agar lebih konsentrasi. Ada yang tahu lagi kenapa? Aris? Lebih bersyukur. Iya. Agar kita lebih bersyukur. Anak-anak lihat berita nggak? Iya. Anak-anak kemarin pernah merasakan gempa nggak? Tapi gimana sekarang kondisi anak-anak? Sehat. Coba dari tetangga kita yang di Cianjur, rumahnya roboh, ada yang tertimbun rumah, ada yang meninggal, ya nggak? Sedangkan kita di sini masih sehat walafiat. Jadi kita harus selalu bersyukur, ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, coba perhatikan kanan kirinya. Siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Hitungan ketiga sudah ada di atasnya. 1, 2, 2,5. Ayo, kelompok mana yang sudah siap semua? 3. Anak-anak
Anak-anak, Ibu presensi dulu ya. Nanti yang Ibu panggil angkat tangannya dan jawab hadir dengan keras. Siap? Siap. Abda, Hadir. Adem, Hadir. Alfian, Hadir. Alia, Hadir. Devi, Email, Faiz Abian, Hadir. Faris, Hadir. Rafka, Hadir. Sabil, Hadir. Michelle, Hadir. Najar, Hadir. Dimas, Hadir. Nasya, Hadir. Naila, Hadir. Nurida, Hadir. Restiana, Hadir. Rikal, Hadir. Krishna, Hadir. Salsa, Hadir. Siti Amira, Hadir. Syakila, Hadir. Wildan. Hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Anak-anak, sebelum dilanjutkan, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Berdiri semua, berdiri. Sikap ketika menyanyikan lagu wajib gimana? Siap. Siap, tegak. Ya, tegak. Sip. Hari ini kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, anak-anak, Ibu akan memutarkan sebuah suara. Coba anak-anak perhatikan dan tebak ini suara apa. Dengerin dulu ya. Baik. Yo, coba tebak suara apa itu? Hujan. Suara apa? Hujan. Hujan. Ada yang punya pendapat lain? Sungai, Bu. Air sungai ya. Ini itu suara air hujan. Coba perhatikan. Ada gambar apa itu? Anak-anak yang hujan-hujanan. Pernah nggak kalian hujan-hujanan? Gimana perasaannya ketika hujan-hujanan? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kenapa air itu bisa selalu ada dan agar kita lebih menghargai air yang ada di bumi. Siap? Siap. Ini adalah komik hujan. Ya. Saat pulang dari latihan bermusik untuk acara perpisahan kelas 6, Bares dan Cantika terjebak hujan yang cukup deras. Mereka berteduh di halte depan sekolah. Wah, ada butiran air turun dari langit. Lari. Jangan takut Tika, kita berdoa semoga saja bisnya segera datang dan kita bisa segera pulang ya. Tadi aku terjebak sama butiran air yang jatuh dari langit. Oh ya. Kenapa butiran air itu jatuh dari langit, Kek? Itu namanya hujan. Ya. Hujan terjadi karena adanya siklus air, yaitu proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke langit lalu kembali lagi ke bumi, di mana air sungai, danau, dan laut menguap akibat panas sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Kumpulan uap air di udara lama-kelamaan akan mengendap dan seketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang berbentuk awan, kemudian selanjutnya akan turun menjadi hujan. Panjang juga prosesnya ya, Kek. Hujan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak, informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca komik tadi? Proses terjadinya hujan sangat panjang, Bu. Iya, benar sekali. Proses terjadinya hujan itu sangat panjang. Tahu nggak proses terjadinya hujan? Tahu belum? Belum. Mau tahu nggak? Anak-anak, Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan undian
Kelompok 2 ada Imel, Naila, Alda, Dimas, Wildan. Kelompok 3 ada Faris, Nasya, Sakila, Najar, Adi. Kelompok 4 Ajeng, Devi, Rika, Salsa, dan anak-anak, coba perhatikan gambar yang terlihat di layar. Terlihat semua? Terlihat. Jelas? Jelas. Ada gambar apa itu ya? Banjir. Banjir. Ada yang tahu penyebab terjadinya banjir? Coba Dimas. Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Ada lagi penyebab yang lain? Amira? Karena hujan deras. Kenapa Amira? Karena hujan deras. Iya, karena hujan deras. Nah, sekarang kenapa ya air di bumi kita itu tidak pernah habis? Kenapa? Karena terjadi perputaran. Iya, karena terjadi perputaran. Perputaran apa ya yang dimaksud? Sudah tahu belum? Belum. Mau tahu tidak? Tahu. Kalau mau tahu, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Ya, yuk posisi duduknya senyaman mungkin. Yang membelakangi layar diputar kursinya. Ini ya, Bu ya. Ya, Sakila sudah siap nonton? Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di botol, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai, atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub, ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Anak-anak, informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari memperhatikan video tadi? Coba. Apa kalian? Siklus air. Ya, siklus Air. Coba anak-anak perhatikan gambar yang di depan. Tadi siklus air itu bermula dari apa? Tumbuhan yang bernafas. Disebut apa? Transpirasi. Transpirasi. Ini air lautnya juga menguap. Disebut apa kalau air laut menguap? Ya, evaporasi. Air lautnya menguap membentuk menjadi
menjadi awan terkena sinar matahari, akhirnya membentuk awan yang hitam. Disebut dengan kondensasi. Setelah itu turunlah hujan, namanya apa? Presipitasi. Kemudian turun lagi meresap ke tanah, disebut dengan infiltrasi. Nah, agar anak-anak lebih paham tentang siklus air, Ibu punya tepuk. Mau tahu nggak? Lihat, Ibu praktekin dulu ya. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Bisa? Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Tulis nama anggota kelompoknya dulu, kemudian ikuti petunjuk yang sudah ada. Nanti kalau ada yang melupakan, Ibu akan keliling. Siap? Siap. kelompok mana dulu yang akan membacakan hasil kerja kelompoknya? Dalam urutan siklus air terdapat salah satu tahapan kondensasi, manakah gambar yang menunjukkan bahwa awan yang berada di atmosfer akan berlanjut ke tahapan presipitasi. Dilihatin gambar yang mana? Gambar yang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tangkapan air ya, biasa disebut evaporasi, lalu menjadi awan kondensasi, terjadinya hujan lambung, diserap oleh air presipitasasi, menuju kembali ke laut infiltrasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam urutan siklus air terdapat salah satu tahapan kondensasi, manakah gambar yang menunjukkan bahwa awan yang berada di atmosfer akan berlanjut ke tahap presipitasasi. Jawab gambar kedua, karena awannya berwarna hitam dan akan terjadi hujan. Dalam siklus air terdapat tahapan infiltrasi, manakah di antara gambar berikut yang dapat membantu proses infiltrasi dengan baik? Jelaskan. Jawab gambar ke-1, karena ada tanah yang tidak tertutup pantai dan air bisa terserap ke dalam tanah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tahu the best? I am the best. You are the best. We are the best. Okay, yes. Ya, terima kasih. Silakan berdiri. Anak-anak, setelah penampilan dari dua kelompok tadi, Ibu perhatikan masih ada anak yang tidak memperhatikan temannya presentasi. Coba, ketika kalian di depan sedang mempresentasikan, ada temannya yang ngobrol. Gimana perasaannya? Sedih nggak? Sedih. Kalau kalian di posisi itu, apa yang harusnya kalian lakuin? Memperhatikan. Bisa nggak? Dua kelompok ini anak-anak lebih memperhatikan lagi. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju. Ayo maju, maju, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan kerja kelompok kami. Air laut yang meluap disebut evaporasi. Awan yang terkena matahari disebut kondensasi. Turunnya hujan disebut presipitasi. Air menyerat ke tanah disebut rantau, dan air menyerat ke tanah kembali ke air laut disebut infiltrasi. Yang kedua. Dalam urutan siklus air terdapat satu tahapan kondensasi, manakah gambar yang menunjukkan bahwa awan yang berada di atmosfer akan berlanjut ke tahap presipitasi? Gambar kedua. Dalam siklus air terdapat tahapan infiltrasi, manakah di antara gambar berikut yang dapat membantu proses infiltrasi dengan baik? Jelaskan. Gambar 1, karena gambar 1 banyak tumbuhan atau tanah yang subur dengan dibutuhkan waspada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi ketika teman kita itu presentasi mengucapkan apa? Ketika ada teman yang mengucapkan salam, kita wajib untuk Menjawab. Kalau tidak menjawab, hukumnya dosa. Mau nggak dosa? Kita lihat kelompok yang terakhir. Ibu mau nanti menjawab salamnya yang kompak ya. Yuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
presipitasi. Air menyerap ke tanah disebut runoff. Air kembali ke laut disebut infiltrasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam urutan siklus air terdapat salah satu tahapan kondensasi. Manakah gambar menunjukkan bahwa awan berbagi atmosfer akan berlanjut tahap presipitasi? Jawab gambar kedua. Bisa perhatikan gambar di bawah. Dalam siklus air terdapat tahapan infiltrasi. Manakah di antara gambar berikut yang dapat membantu proses infiltrasi dengan baik? Jelaskan. Jawab gambar 1 karena banyak tanaman hijau dan akan lebih mudah proses infiltrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk the best untuk kelompok terakhir, kelompok 2. Tepuk the best. Bagus, semangat. Anak-anak, tadi dari diskusi kelompok ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tahap siklus air dimulai dari yaitu penguapan air dalam permukaan. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi itu apa? Yang keempat, apa namanya? Yang kelima, lanjut, yang kedua, dalam siklus air terdapat tahap kondensasi, penggumpalan awan. Nah, dari gambar ini, mana yang awannya itu akan berlanjut ke tahap presipitasi? Gambar yang kedua. Kalau yang pertama ini awannya cerah atau mendung? Yang kedua? Lanjut, yang ketiga. Dalam siklus air terdapat proses infiltrasi. Tadi infiltrasi itu apa? Penyerapan air ke dalam tanah. Nah, dari dua gambar ini, mana yang proses infiltrasinya itu lebih baik? Kenapa satu ya, Pak? Karena banyak gambar 1 banyak tumbuhan yang bisa menyerap air ke tanah. Ya, benar ya, karena rumah nomor 1 itu banyak tumbuhannya sehingga bisa menyerap air. Sedangkan nomor 2 itu kan di paving, dipakai lantai, jadi menyerapnya susah. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini apakah masih ada yang bingung? Sudah paham semua? Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Air. Ada tahap evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, dan infiltrasi. Anak-anak, sekarang kita akan melaksanakan kuis. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan kesempatan untuk memilih 3 soal. Ya, urut dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Go, kelompok 1, pilih nomor berapa? 2. Nomor 2. Ayo, apa jawabannya? Yang kelompok lain juga boleh ikut menjawab, tapi dalam hati. Yang tahu jawabannya benar apa enggak? Apa? Apa jawabannya? D.
pengurangan panas matahari terdapat air menyebabkan air apa? Kita cek. Sifat air dari awan disebut P. Gimana tadi kuisnya? Ada yang salah, ada yang benar, itu biasa. Nanti belajar lagi agar semuanya bisa benar. Nah, tadi itu kuis mengerjakan secara berkelompok. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Dikerjakan secara individu. Sendiri? Siap? Sudah selesai? Sekarang setiap kelompok perwakilan satu orang untuk mengumpulkan. Alhamdulillah, anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah aktif. Cuma ada beberapa yang harus lebih diperhatikan lagi. Seperti tadi, menghargai teman yang sedang berbicara dan juga menjawab salah. Anak-anak, untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang membuat siklus air sederhana. Untuk alat dan bahannya ada gelas bening, air panas, pewarna makanan, es batu, plastik atau tapakan, karet, nampan, dan sendok. Ya. Nah, anak-anak, materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siklus air. Manfaat apa yang kita dapatkan setelah memahami materi itu? Jadi Mas, mengetahui siklus air. Terus apa lagi? Adik? Mengetahui proses siklus air. Ya, Nafka? Apa? Lebih menghargai air. Iya, tujuannya agar kita lebih menghargai air. Belum tentu sekarang itu air selalu ada. Kalau nanti ketika musim kemarau, belum tentu air ada, ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang silakan mejanya dibereskan, bukunya dimasukin. Ya, kita nyanyi satu kali lagi. Siap? Siap. Lagu yang biasa kita nyanyikan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kalian luar biasa. Nah, anak-anak, air adalah sumber kehidupan. Air yang bersih adalah sumber kesehatan. Boleh Ibu berpantun? Kalau kita bermain air. Setelah itu tak lupa makan. Mari kita